Febri Nurul, saya dari PPHP Angkatan 2020. Baik, saya akan share screen PowerPoint-nya terlebih dahulu. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Yogurt Fermentation Alters the Composition and Antiplatelet Properties of Mixed Polar Lipids. Nah, dari data statistik berikut menunjukkan bahwa kardiovaskular disease atau penyakit kardiovaskular atau biasa kita ketahui tentang penyakit jantung itu menjadi penyakit-penyebab terjadinya kematian tertinggi di dunia. Nah, sakit jantung tersebut dipicu karena adanya inflamasi sistemik pada sistem vaskular. Oleh sebab itu, sakit jantung tersebut tidak bisa lepas dari peran trombosit yang memiliki fungsi untuk melindungi sistem vaskular. Namun, selama inflamasi tersebut belum sembuh, hiperaktivitas trombosit dalam melindungi sistem vaskular bisa mengakibatkan munculnya aterosklerosis. Nah, kayak gini ya aterosklerosis. Aterosklerosis tersebut bisa menjadi semakin berkembang karena adanya inflamasi pada fosfolipid yang dimediatori oleh platelet activating factor atau PAF. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan makanan fungsional yang bersifat antiplatelet atau antitrombosit. Nah, susu domba mengandung lipid yang banyak dan dianggap bioaktif dengan menghasilkan efek antiinflamasi dan antitrombosit, termasuk bagian kecil dari sphingolipid yang sering dikenal sebagai lipid polar atau PL. Lipid polar susu memiliki beberapa manfaat kardiovaskular. Salah satu manfaatnya pada manusia adalah dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular pada wanita pasca menopause yang obesitas. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan komposisi lipid polar setelah fermentasi susu domba menjadi yogurt dan untuk menganalisis aktivitas antitrombositnya terhadap SALT, ATP, dan trombin. Berdasarkan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya, dihipotesiskan bahwa akan ada perbedaan yang signifikan antara komposisi lipid polar susu dan yogurt yang akan menyebabkan perbedaan sifat antitrombositnya. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah pertama, pelarut tingkat HPLC atau High Performance Liquid Chromatography seperti kloroform, metanol, dan asetonitrile. Kemudian terdapat liquid kromatografi dengan mass spectrometer atau LC-MS, asam format, asam asetat, dan amonium asetat. Kemudian terdapat air deionisasi untuk membuat larutan, trombin standar, salin, BSA atau bovine serum albumin, kolagen, ADP. Dan sentrifug Ependos 5702R, spektrofotometer Simayu UV 1800, kultur bakteri. Nah, kultur bakteri ini yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk kering beku dan diubah menjadi larutan kultur induk. Kemudian juga ada sampel darah. Sampel darah ini dikumpulkan dari 6 donor oleh flebotomis terlatih menggunakan antikoagulan natrium sitrat dan disentrifugasi selama 18 menit
pada 24 derajat Celcius tanpa adanya penghentian. Larutan trombin standar dan ADP dilarutkan dalam salin sebelum pengujian. Kemudian, susu murni yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari tangki curah yang berisi susu dari domba perah jenis Friesland dan Lakau antara bulan Maret dan Juli 2016. Domba diberi pakan hijauan yang terdiri dari silang serumput atau rumput segar. Susu dipasteurisasi pada suhu 91 derajat Celcius selama 15 detik dan didinginkan hingga 42 derajat Celcius sebelum dihomogenisasi. Kemudian dikemas dan didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius dan dipindahkan ke laboratorium. Selanjutnya, susu ditempatkan dalam labu berbentuk kerucut yang disterilkan dan dipanaskan hingga 42 derajat Celcius dalam penangan air sebelum konsentrasi spesifik kultur starter digunakan untuk menginokulasi susu. Kemudian, labu ditahan pada suhu 42 derajat Celcius selama proses fermentasi yogurt. Saat diinokulasi, susu diaduk secara menyeluruh dan pH dipantau. Fermentasi dihentikan dengan pendinginan hingga 4 derajat Celcius setelah yogurt mencapai pH antara 4,4 sampai 4,6. Kemudian, yogurt dipindahkan ke botol media steril dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sampai diperlukan untuk analisis. Dan komposisi mikroba akhir dari yogurt adalah Subtilis ternakilus dan Lactobacillus acidophilus. Susu, yogurt kontrol, atau dalam penelitian ini yogurt khas, dan yogurt yang dianggap paling aktif dalam penelitian ini yogurt G, kemudian diekstraksi menggunakan metode Gleiss-Stein-Gayer. Metode ekstraksi lipid polar ini lebih disukai daripada metode lain karena tidak memerlukan perlakuan panas yang dapat memengaruhi struktur lipid atau aktivitas biologis lipid polar. Semua ekstrak lipid disimpan tanpa pelarut apapun di bawah atmosfer nitrogen dalam botol tertutup pada suhu minus 20 derajat Celcius. Nah, kemudian ekstrak lipid polar susu dan yogurt dianalisis menggunakan C30RPUH-PLC-HRAM-MSMS. Nah, itu seperti perpaduan itu dari beberapa cara. Yang pertama dari alat C30 Reverse Space, kemudian ada ultra high performance liquid chromatography dan high resolution accurate mass spectrum mass spectrometry. Kemudian lipid dianalisis menggunakan spektrometer massa Q-Exactive Orbitrap yang dikendalikan oleh perangkat lunak Excalibur 4.0 dengan sistem UHPLC Bionex Ultimate 3000 otomatis yang dikendalikan oleh perangkat lunak Chromeleon. Nah, dengan menggunakan alat C30RPUH-PLC-HRAM-MSMS tadi, dipastikan bahwa komposisi lipid polar susu domba ketika difermentasi menjadi yogurt memang mengubah secara signifikan komposisi lipid polar, yaitu terdapat PP atau fosfatidilkolin, PE fosfatidiletanoamin, PG fosfatidilgliserol, PS fosfatidilserin, PI fosfatidilinositol, SM spinomielin.
Nah, dilihat dari gambar ini, dapat dilihat bahwa PE yang memiliki persentase antara 46% sampai 52% adalah saksi lipid polar paling melimpah yang terdeteksi dalam susu dan yogurt, diikuti oleh SM yang memiliki persentase antara 19% sampai 26%, kemudian TT yang memiliki persentase antara 16% sampai 17%, kemudian TS yang memiliki persentase 10 sampai 12%, PI yang memiliki persentase sekitar 1%, dan PG yang memiliki persentase kurang dari 1%. Kemudian ada perbedaan dalam persentase relatif total kelompok lipid polar antara susu dan yogurt, yang menunjukkan bahwa fermentasi susu menjadi yogurt dan kultur starter yang digunakan sangat mengubah komposisi lipid polar, khususnya PE secara signifikan lebih tinggi pada susu domba daripada pada yogurt A. Presentasi SM cenderung meningkat secara signifikan dalam yogurt, sedangkan peningkatan 1% dalam pelimpahan relatif TB disebabkan dari kultur starter yang digunakan selama fermentasi. Kemudian dilihat dari tabel 1 ini menunjukkan bahwa susu domba dan yogurt menunjukkan aktivitas antitrombin yang kuat. Yogurt A memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan susu, namun hal ini tidak berbeda secara signifikan. Kemudian yogurt B memiliki nilai lebih rendah dari susu dan yogurt A. Selain itu, efek anti-ADP dari ekstrak susu dan yogurt tidak sekuat trombin atau PAF, tetapi masih cukup besar. Baik susu maupun yogurt tidak memiliki nilai yang berbeda secara signifikan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa fermentasi menjadi yogurt tampaknya tidak mempengaruhi aktivitas anti-ADP dari ekstrak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membedakan apakah ekstrak lipid polar susu jenis lainnya dapat memengaruhi agregasi trombosit yang diinduksi oleh ADP. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa fermentasi susu domba oleh Lactobacillus acidulus dan Streptococcus thermophilus dapat mengubah komposisi lipid polar susu yang mengarah ke sifat antitrombotik yang meningkat. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan saya. Juga saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau perbuatan baik itu disengaja maupun tidak. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi dari jurnal penelitian sebelumnya atau dari referensi jurnal kali ini menyebutkan bahwa larutan HPLC itu berguna untuk memisahkan lipida dengan larutan sampel susu sehingga didapatkan lipidanya, dan pemisahan tersebut berdasarkan gugus fungsi polarnya atau berdasarkan komposisi lipofiliknya. Ya, ada hubungan antara metabolisme kultur starter dengan konsentrasi total lipid polarnya. Hal tersebut sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kultur starter dalam melakukan metabolisme.
Tetapi dalam jurnal ini tidak disebutkan metabolisme apa yang terjadi, dan pada referensi jurnal ini juga tidak disebutkan metabolisme apa yang terjadi, sehingga masih perlu penelitian lebih lanjut tentang metabolisme yang terjadi. Pada jurnal penelitian ini, perbedaan antara PC, PS, SM, dan PE itu tidak ada pengaruhnya, karena itu hanya menjadi bukti bahwa fermentasi dapat mengubah komposisi lipid polar. Ada hubungannya, tetapi sebelum saya menjawab itu, saya akan meluruskan terlebih dahulu bahwa dalam peningkatan antitrombosit itu bukan karena lipid polarnya, tetapi karena proses fermentasinya. Dari proses fermentasi itu terjadi peningkatan komposisi lipid polar. Nah, peningkatan komposisi lipid polar itu meningkatkan kemampuan antitrombositnya. Kemudian hubungannya antara peningkatan antitrombosit dengan mengurangi penyakit kardiovaskuler itu adalah semakin meningkatnya kemampuan antitrombosit, semakin meningkat juga kemampuan mengurangi penyakit kardiovaskuler.